Shalom, selamat pagi. Mari kita datang pada Tuhan sebelum memulai aktivitas kita sehari-hari. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan kita mau menaikkan satu pujian. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berjalan atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk keberadaan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami siap melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dan kiranya Tuhan yang tuntun kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali apabila pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Dan terkhususnya pada bulan Desember ini gereja kita memiliki sebuah pembahasan ataupun sebuah tema yang juga sangat memberkati, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan pada bulan Desember ini tidak berasa karena kita sudah ada di penghujung akhir tahun. Dan juga sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari di mana kita mau menyambut dengan sukacita kelahiran dan juga kedatangan dari Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yaitu Yesus. Untuk itu pada pagi hari ini, untuk penyampaian sharing firman dan juga doa pagi, akan kita pelajari sebuah perikop tentang orang-orang Majus.
bagaimana cara mereka untuk mereka dapat mencari dan juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita sama-sama buka dari kitab Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur menuju ke Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar ada 3 poin penting yang bisa kita ambil atau yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa terapkan atau aplikasikan dari orang-orang Majus tentang bagaimana cara mereka untuk mencari kerajaan Allah. Yang pertama, poin yang pertama adalah orang Majus memiliki yang namanya kerinduan hati, di mana tadi disebutkan apabila ketika mereka mendapati kabar apabila seorang raja yang baru dilahirkan itu ada di kota Bethlehem ataupun di kota Yerusalem, maka mereka memiliki sebuah kerinduan hati untuk mereka boleh berjumpa, untuk mereka boleh bertatap muka langsung dan juga menjamah fisik dari seorang raja tersebut. Dan memiliki sebuah kerinduan hati adalah sikap dasar ataupun menjadi landasan untuk kita boleh mencari Tuhan dan juga kita boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena orang-orang yang memiliki sebuah kerinduan dalam hidupnya, seperti contohnya orang-orang yang rindu untuk mengalami suatu perjumpaan bersama dengan Tuhan, di mana mereka mau masuk ke dalam sebuah pelayanan, ataupun bagi teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian yang belum dibaptis, mungkin ada kerinduan dalam hati untuk bisa menyerahkan hidup kalian untuk bisa dibaptis dan juga lebih lagi dalam mencari Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu memiliki sebuah kerinduan hati adalah sebuah sikap yang sangat penting dan juga menjadi landasan untuk kita semua agar kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan apabila seorang pribadi tidak memiliki kerinduan hati ataupun sudah tidak memiliki lagi sesuatu yang ingin dicapai ataupun digapai dalam hidupnya, maka dalam pribadi orang tersebut hidupnya pasti kosong dan juga sudah tidak ada lagi api, sudah tidak ada lagi bensin yang menggerakkan pikiran maupun perasaan dari orang tersebut, dan juga pastilah hidupnya pasti akan stagnan ataupun bersikap pasif dalam kehidupannya, di mana mereka sudah beranggapan tidak ada lagi yang harus untuk aku lakukan di dunia ini. Tetapi orang-orang Majus adalah orang-orang yang memiliki kerinduan hati untuk mereka boleh mencari dan juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi jangan sampai kita hanya berhenti pada poin yang pertama, yaitu memiliki kerinduan hati atau desire dalam kehidupan kita. Karena setelah kita memiliki kerinduan hati, maka ada poin kedua yang harus kita lakukan. Di dalam kitab Matius 2 ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, di poin yang kedua ini, setelah tadi di poin yang pertama orang-orang Majus memiliki yang namanya kerinduan hati ataupun desire dalam kehidupan mereka, maka di poin kedua ini yang menjadi poin penting untuk kita boleh mencari Tuhan dan juga masuk ke dalam kerajaan Allah adalah bertanya-tanya, ataupun kita mengumpulkan setiap informasi, ataupun kita mencari suatu kebenaran tentang informasi tersebut, seperti yang dikatakan di awal ayat tadi, yaitu dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan mereka juga tadi ingin untuk datang dan juga menyembah dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang-orang Majus memiliki sebuah informasi di mana mereka mengetahui tentang kelahiran dari Yesus. Ada dua sumbernya. Yang pertama itu bisa dari kitab-kitab kuno ataupun dari nubuatan para nabi di Perjanjian Lama. Karena orang-orang Majus adalah orang-orang yang berpendidikan, adalah orang-orang yang terpelajar, dan mereka juga suka untuk menerjemahkan, mempelajari dari kitab-kitab kuno maupun dari nubuatan-nubuatan para nabi di Perjanjian Lama. Dan yang kedua, ada pengaruh dari para pengembara dan juga pedagang, di mana ada
cerita ataupun ada info dari masyarakat sekitar tentang kelahiran Sang Juru Selamat ataupun Mesias. Untuk itu, para orang-orang Majus dapat mengetahui info ataupun kebenaran tentang kelahiran dari sang raja tersebut dari para pengembara dan juga para pedagang yang ada di masyarakat. Nah, setelah mereka memiliki sebuah kerinduan hati, lalu mereka mulai bertanya-tanya, mengumpulkan informasi dan juga kebenaran tentang berita tersebut. Maka langkah ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mereka mulai memiliki yang namanya aksi ataupun action dalam hidupnya, di mana setelah tadi mereka memiliki kerinduan hati, mereka mulai bertanya-tanya dan akhirnya mereka mengambil sebuah komitmen ataupun sebuah perjalanan yang mereka akan tempuh begitu panjang dari Babel menuju ke Yerusalem, di mana kita tahu semua bahwa perjalanan itu memiliki jarak sekitar 1.500 km. Dan pada saat itu mereka harus menempuh perjalanan melalui darat, yaitu melalui jalan kaki ataupun bahkan naik kuda ataupun keledai, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menuju dari Babel menuju ke Yerusalem, yaitu sekitar 4-6 bulan. Tetapi orang-orang Majus mau untuk mengambil sebuah komitmen tersebut, di mana orang-orang Majus mau untuk membayar harga, di mana mereka mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari bekal perjalanan, mulai dari akomodasi, mulai dari tenaga mereka, dari waktu mereka. Mereka mau untuk membayar harga demi menemui dan juga berjumpa langsung dengan sang raja yang baru dilahirkan tersebut, yaitu Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dan untuk itu, saat kita mau mencari Tuhan ataupun saat kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, memiliki sebuah kerinduan ataupun memiliki sebuah pertanyaan dalam hidup kita, itu tidak bisa untuk kita berhenti di situ saja. Karena poin yang ketiga, yaitu ketika kita mengambil sebuah aksi yang nyata, itu lebih penting, dan itu sangat penting untuk kita lakukan ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu ketika kita mau melekat, ketika kita mau untuk mendekat kepada Tuhan, pasti ada hadiah ataupun ada reward yang akan kita terima, yaitu di kitab Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setelah kita tadi tahu apabila ada 3 poin yang kita perlu untuk kita boleh mencari Tuhan ataupun masuk ke dalam kerajaan Allah, maka yang didapati ataupun yang menjadi hadiah dari orang Majus adalah mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Dikatakan mereka masuk ke dalam rumah dan juga mereka melihat anak itu bersama dengan ibunya Maria, dan mereka menyembah, sujud menyembah, dan bahkan mereka membawa persembahan yang begitu berharga, yaitu ada emas, ada kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kalau bayi ataupun Tuhan Yesus adalah raja dari segala raja, sedangkan kemenyan adalah melambangkan Yesus sebagai sebuah imam besar yang mana dia nantinya akan mempersembahkan dan juga mengorbankan kehidupannya kepada Tuhan untuk keselamatan manusia. Sedangkan mir ataupun mur itu melambangkan tentang penderitaan dan juga kematian yang akan ditanggung oleh Yesus. Dan saat kita hidup di dunia ini, saat kita ada di tahun 2024 ini, sebuah persembahan ataupun bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan bukan seperti orang-orang Majus, di mana mereka harus datang, mereka harus melihat secara langsung, dan juga mereka harus memegang fisik dari Tuhan Yesus. Tetapi di tahun ini ataupun di era kehidupan yang sekarang ini, mencari Tuhan atau masuk ke dalam kerajaan Allah itu berarti kita akan menjumpai kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita, dan orang yang rindu mencari dan juga berjumpa dengan Tuhan akan masuk ke dalam hadirat-Nya. Pasti akan ada pertolongan, pasti akan ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan bahkan ketika kita jatuh dalam hidup kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang siap untuk menopang kita, dan bahkan lewat tangannya
Tuhan akan menarik kehidupan kita, bahkan Tuhan akan mendorong kehidupan kita menuju ke jalan-jalan kemenangan. Untuk itu percayalah bahwa Tuhan masih menyiapkan kejutan demi kejutan untuk saudara sekalian di tahun ini, dan setiap langkah yang kita ambil meski itu terasa mungkin berat, pasti akan membawa setiap kebaikan-kebaikan yang tidak terduga. Jangan pernah berhenti untuk berharap, karena kejutan yang terbaik seringkali datang di saat yang tak terduga sebelum tahun ini berakhir. Tuhan Yesus baik dan selamat beraktivitas kembali. Amin.